Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rabiatul Adawiyah dengan NIM J11122074, kelas ke-3A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halwaléo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pembahasan mengenai rute penyerapan, distribusi, dan ekskresi pada zat yang berpotensi racun, dan juga alasan mengapa terjadinya tangan pucat akibat paparan getaran pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya, adapun rute penyerapan, distribusi, dan ekskresi pada suatu zat yang berpotensi racun dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana melibatkan beberapa tahapan yang kompleks dalam tubuh. Yang pertama ada tahapan penyerapan atau absorpsi, yang kemudian ada rute penyerapan yang dimana zat berpotensi racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai rute seperti ingestion, melalui mulut, dan dengan mengonsumsi makanan atau obat yang mengandung zat berpotensi racun. Yang kemudian ada inhalasi dengan melalui paru-paru seperti paparan udara yang mengandung polutan. Dan kemudian ada transdermal, yaitu melalui kulit seperti kontak langsung dengan zat yang berpotensi racun. Dan kemudian ada injeksi melalui pembuluh darah seperti vaksinasi atau penggunaan obat intravena. Dan kemudian yang terakhir ada respirasi dengan melalui saluran pernafasan seperti paparan asap atau gas yang berbahaya. Nah, perlu diketahui bahwa setelah masuk ke dalam tubuh, zat yang berpotensi racun tersebut akan diabsorpsi melalui pembuluh darah, khususnya menuju ke hati, yang dimana sejumlah besar obat ini dapat dihancurkan dengan menggunakan enzim metabolik. Nah, selanjutnya yaitu tahap distribusi. Nah, tahap distribusi ini setelah diabsorpsi, zat yang berpotensi racun ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, distribusi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kehadiran molekul protein dan juga lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat yang terlibat untuk membawa ke tempat yang dituju. Kemudian ada penghalang darah atau blood-brain barrier, yang dimana zat berpotensi racun yang ingin mencapai sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, yang dimana harus melewati penghalang darah sehingga ke otak yang hampir tak tembus. Kemudian ada tahap ekskresi, yang dimana setelah melakukan tugasnya, zat yang berpotensi racun tadi akan dihancurkan atau dimetabolisme oleh enzim di hati. Nah, terjadinya hasil pemecahan enzimatik ini biasa disebut dengan metabolit, yang biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul asli obatnya. Kemudian ada organ ekskresi utama, yang dimana pada organ utama ini pada manusia yaitu ginjal, ureter, dan juga kantung kemih. Yang dimana ginjal ini dapat menyaring limbah dan juga racun yang keluar dari darah, sementara ureter ini dapat membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Nah, kantung kemih ini menahan cairan tersebut sampai kita buang air kecil. Kemudian ada hati dan usus besar. Nah, meskipun bukan organ sistem ekskresi utama, hati juga berperan penting dalam menjaga kebersihan tubuh dengan menetralisasi racun dan juga bahan kimia yang berbahaya. Kemudian usus besar juga berperan dalam mengeluarkan sisa nutrisi dan juga air yang tidak tercerna melalui feses. Selanjutnya ada kulit. Nah, kulit ini menjalankan fungsi detoksifikasi melalui kelenjar keringat yang dapat menghasilkan keringat yang mungkin mengandung garam, yang berlebih, air, dan zat yang lain yang tidak perlu. Nah, dalam keseluruhan proses ini, apabila terjadi kecepatan dalam penyerapan yang melebihi kecepatan ekskresinya, maka zat tersebut yang berpotensi racun akan menumpuk ke satu konsentrasi kritis, yang dimana dalam badan kita dapat mengakibatkan efek toksik dari agen tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan kedua. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu sebuah gambar tangan yang memucat. Nah, perlu diketahui bahwa penyebab dari tangan yang memucat itu karena terpapar oleh alat-alat kerja yang bergetar dalam waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi besar dalam mengalami gangguan fungsi tangan atau dikenal dengan Hand Arm Fibrillation Syndrome atau HAVS.
Nah, HAVS ini adalah penyakit kerja akibat getaran mekanis yang menyerang pada tangan dan juga pada lengan pekerja. Sehingga penyakit ini dapat menimbulkan gejala vaskuler, neurologi, dan muskuloskeletal pada jari, tangan, dan lengan yang disebabkan oleh penggunaan alat yang bergetar secara terus-menerus seperti penggunaan bor, gerindra, bor listrik, gergaji, dan juga alat penghancur beton. Nah, pekerja yang sehari-harinya menggunakan atau mengoperasikan peralatan dan juga mesin yang dapat menimbulkan getaran dapat berisiko besar terkena HAVS, yang dimana getaran yang berasal dari peralatan atau mesin tersebut akan ditransmisikan kepada tangan dan juga lengan para pekerja. Nah, apabila pekerja terpapar dengan getaran secara terus-menerus, efek dari getaran tersebut dapat menimbulkan gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan juga saraf, sehingga kerusakan pada persendian dan juga tulang, dan dapat mempengaruhi konsentrasi kerja dan juga mempercepat kelelahan. Nah, adapun gejala-gejala HAVS, yang pertama ada gejala vaskuler yang dikenal dengan fenomena Raynaud, yang dimana gejala ini ditandai dengan kemucatan jari atau jari-jari yang memutih dan sehingga menjadi dingin. Kemudian jari-jari tersebut berubah warna menjadi kebiruan akibat kurangnya suplai oksigen. Kemudian jari-jari tersebut juga berubah menjadi merah, yang dimana perubahan warna ini tidak selalu dialami oleh para penderita. Namun keluhan tidak nyaman dan juga jari pucat dan dingin itu tetap muncul. Yang kedua ada gejala sensori neural, yang dimana gejala sensori neural ini timbul akibat rasa baal atau kesemutan pada satu atau lebih jari, yang tingkat gejala sensori neuralnya dirasakan pada penderita dapat berbeda. Nah, pada gejala ringan, rasa kesemutan mungkin bersifat hilang dan juga timbul. Namun jika gejala tersebut berlangsung lebih dari 1 jam, pekerja harus mewaspadai gejala tersebut, yang dimana gejala ini dapat dirasakan pada penderita dapat bertambah parah apabila terjadi paparan terhadap alat yang bergetar terus berlanjut dalam waktu yang lama. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari gambar di samping tersebut. Terima kasih.